Terlalu berlebihan. Bukan FPI-nya yang berlebihan, itu Babe Aldo yang berlebihan. Tujuannya konten, tujuannya untuk endorse, untuk jual kue, jual baju. Ya, jangan korbankan FPI, jangan korbankan FPI. FPI adalah ormas Islam, kita akui itu. Jangan korbankan untuk kepentingan politik. Jangan korbankan untuk menjual kue, untuk menjual baju. Buat konten yang lain aja. Jangan bawa-bawa nama GAM RI, enggak usah itu. Babe Aldo. Ya, ini saya yang mau respon di sini di Aceh, Imran Pasir, bukan TJ. Walaupun Anda tidak menyebut nama TJ, yang Anda bahas berkaitan dengan Aceh, perlu saya respon. Ini sejarah. Babe Aldo jangan menyesatkan sejarah bangsa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sapa, salam persaudaraan dari Aceh untuk kalian semua, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote. Salam persaudaraan. Kita bangun silaturahmi melalui channel YouTube. Kita membantah segala bentuk video-video, berita-berita hoak yang menyesatkan sejarah bangsa ini, termasuk sejarah perdamaian GAM dan RI. Kita luruskan malam ini, teman-teman. Mohon maaf, video Babe Aldo setelah saya nonton, jadi saya ingin segera mengklarifikasi, ingin segera membantah. Sebetulnya saya harus pulang ke rumah. Nah, ini masih jam 9 malam di Aceh, di Luk Semawe. Saya tidak bisa menunggu lama-lama, harus membalas di sini. Ini mohon maaf, video alam bebas, namun yang saya sampaikan terarah mengarah. Saya tidak akan menutup-nutupi seperti Babe Aldo. Tidak mau sebut namanya, tidak mau dikait-kaitkan dengannya, tapi tetap menyebar berita hoak, tapi tetap menghibah, tetap menghina, membuli. Saya langsung sebut nama, tapi saya tidak menghina. Video ini saya tujukan kepada Babe Aldo. Mohon maaf Babe Aldo, sebagian video Anda saya potong karena ada iklan, jual kue lah, jual baju, saya tidak mau. Ini bukan atas iklan sana endos sini. Ini video penting yang harus saya sampaikan, yang harus saya balas, yang harus saya counter, yang harus saya luruskan. Jangan menyesatkan sejarah. Bebas. Yang penting terarah. Kalimat bahasa saya terarah dan mengarah. Ya, saya sebut nama. Bukan seperti Babe Aldo, tidak mau nyebut nama, tidak mau nyebut itu, tidak mau nyebut ini. Tapi dia menyebar hoak, tapi dia menggibah, tidak mau sebut nama. Ya, saya langsung sebut nama. Saya bukan menyebar berita hoak, bukan menghina, bukan menggibah. Ya, ini langsung. Ini video saya tujukan kepada Babe Aldo. Babe Aldo, video yang Babe Aldo posting, yang Babe Aldo bangga-banggakan terkait FPI yang mendamaikan Aceh, terkait atas dasar proposal FPI sehingga terjadi perdamaian di Aceh. Ya, begitu kira-kira videonya. Itu video pembelaan Habib Rizik di persidangan dalam kasus keramaian di saat Indonesia diterapkan status lockdown. Itu video pembelaan. Jadi wajar Habib Rizik membela dirinya dengan berbagai macam alasan, video-video ataupun pengalaman-pengalaman beliau selama 22 tahun di organisasi, di ormas FPI. Sehingga beliau menyebutkan salah satunya adalah proposal yang diserahkan kepada Jenderal Wiranto ataupun Jenderal SBY waktu itu, Jenderal Sudi Silalahi, ya. Jadi saya menyimak, diserahkan pada tahun 2000, pada tahun 1999. Perdamaian Aceh 2005, tahun 1999 Bapak Wiranto sudah pensiun. Begitu Babe Aldo. Jadi video-video kadaluarsa jangan dijadikan sebagai bahan konten, sebagai bahan menyebar berita hoak. Perdamaian Aceh dengan RI ataupun perdamaian GAM dengan RI tidak ada terlibat FPI. Kalau memang ada terlibat, mana videonya? Kapan FPI ke Helsinki? Kapan FPI bertemu dengan GAM? Bertemu dengan petinggi-petinggi GAM? Terjadi sebuah perdamaian atas dasar pertemuan kedua belah pihak. Begitu Babe Aldo. Jangan pansos di perdamaian Aceh Babe Aldo. Simak videonya. Ini coba simak. Tahun berapa videonya? Ini yang katakan sebelah pihak.
FPI ataupun Habib Rizik di persidangan tanpa melibatkan kedua belah pihak. Masa main klaim? Jangan main klaim, Babe Aldo. Ini politik, Babe Aldo. Jangan main klaim. Ini mohon maaf, teman-teman. Ya, silakan disimak videonya. Ini hoax gitu. Buat pendukungnya si itu yang sok-sokan jagoan, yang bilang gua dusta. Nih, makanya ya pakai akal sehat, jangan pakai kebencian. Hari ini gue nggak mau nyebut namanya sih, buat gue lisan gue. Bahkan kalau ada orang komentar nama dia di konten-konten gue, itu langsung gue blokir. Gue nggak boleh ada nama dia di konten gue, nggak boleh. Nggak lah, nggak. Dia itu siapa gitu. Dan dia sering bilang gue menyebar hoax, bahwasannya gue pernah mengeluarkan pernyataan bahwasannya salah satu yang berpengaruh atas perdamaian Aceh, GAM dan RI itu adalah Habib Rizik. Dan itu, wah dibilang itu hoax. Banyak, sampai ada yang komentar, wah lu dicari GAM Aceh. Katanya gue nyebar hoax. Ini yang gue mau bahas. Gue nggak mau bahas itu, ya. Yang kalau ketangkap nangis-nangis, ya, garang, ya. Katanya gue dicari GAM. Katanya gue nyebar hoax. Ini ada cuplikan videonya. Nanti di akhir akan gue tampilin semua videonya. Gue dapat dari satu channel, ya. Namanya channelnya itu kalau nggak salah, ntar gue lihat dulu nama channelnya nih, ya. Ada di Aswaja, nama channelnya Aswaja. Judulnya Perjuangan Habib Rizik Mendamaikan GAM dan Indonesia. Itu nanti gue cantumin di deskripsi ya. Ya, Habib Rizik berpengaruh, dan itu benar. Ya, dan itu sih yang sok jagoan itu, yang nangis-nangis kalau ditangkap itu, sumpah gue nyebut namanya di jijik anjir. Dia sempat bikin judul Babe Aldo si mulut dusta. GAM damai dengan RI melalui Habib Rizik. Nih, lu tonton ini cuplikannya, nanti videonya gue tampilin full. Ya, kalian tonton cuplikannya. Gue hoax apa enggak? Kalau gue berbohong atas nama Habib Rizik, yang negur pertama Habib Rizik bukan jalan, ada data dan fakta. Habib Rizik memang ikut mendamaikan GAM dan Republik Indonesia. Ikut. Dan betul. Dari lisan Habib Rizik sendiri. Nih cuplikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan beliau. Mudah-mudahan sepanjang tahun 1999, FPI melakukan dua hal besar. Satu, FPI terlibat langsung dalam penanganan konflik Ambon sejak awal tragedi 19 Januari 99 hingga terciptanya perdamaian. Saya dan kawan-kawan langsung turun ke Ambon dan langsung menghadiri perdamaian tersebut yang dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden Hamzah Has ketika itu. Kemudian yang kedua, FPI mengajukan proposal perdamaian Aceh yang kemudian dijadikan acuan pengambil kebijakan sampai terjadinya kesepakatan Helsinki untuk Aceh. Pada tanggal 1 Juni 1999, FPI mengusulkan dan mendiskusikan langsung konsep FPI dalam penyelesaian konflik Aceh di markas besar TNI Cilangkap bersama Kaster Abri ketika itu Majen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu mantan presiden kita, dan Mayor Jenderal Sudi Silalahi, mantan Menteri Sekretaris Kabinet kita, untuk disampaikan kepada Pangat Jenderal Wiranto dan Presiden RI B.J. Habibie. Inti usulan FPI adalah satu, stop segala bentuk kekerasan militer di Aceh. Dua, berikan kompensasi kepada semua keluarga korban kekerasan militer di Aceh. Tiga, berdayakan semua anggota GAM dan AGAM untuk mengelola pemerintahan daerah di Aceh sekaligus menjaga keamanan Aceh. 4. Pembagian hasil daerah Aceh 75% untuk Aceh dan 25% untuk pusat. 5. Memberikan otonom seluas-luasnya untuk Aceh sebagai daerah istimewa. 6. Mengizinkan Aceh melaksanakan syariat Islam secara konstitusional. 7. Membangun dan mensejahterakan Aceh secepat-cepatnya. Ini diterima oleh Bapak Jenderal TNI Wiranto dan pada tanggal 17 Agustus 99 beliau hadir dalam acara Milad FPI dan menyampaikan bahwa seluruh usulan proposal FPI sudah ditampung, diakomodir, diterima, bahkan sampai terjadinya perdamaian di Helsinki. Ya begitulah teman-teman,
kita tidak keberatan ya teman-teman, jika ada seseorang, apalagi sesama muslim, yang mengkait-kaitkan nama kita, nama daerah kita ya, nama kampung kita demi membela dirinya di pengadilan. Boleh, saya selaku orang Aceh, saya mengizinkan itu, tidak masalah. Tapi para pendukungnya jangan mengklaim berlebihan. Itu yang tidak kita setujui ya, kita tidak sepakat kalau seperti itu. Jadi saya sudah mendengar semuanya ya, sudah mendengar proposal yang diajukan oleh FPI itu tahun 1999 sebelum Jenderal Purnawirawan Wiranto pensiun, mengakhiri masa tugasnya, dan Bapak SBY juga belum jadi presiden 1999. Begitu juga dengan siapa tadi? Jenderal Sudi Silalahi ya, menteri apa tadi? Itu tidak masalah ya, mengklaim itu tidak masalah, tapi jangan berlebihan. Tapi yang perlu Anda ketahui semuanya ya, ke seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, perdamaian Aceh ya dirintis tahun 2002. Waktu itu zamannya Bapak Habibie, mohon maaf, zamannya Gus Dur waktu itu, tahun 2002 lah kalau saya tidak salah. Siapa presiden? Gus Dur. Tapi perdamaian Aceh tahun 2002 teman-teman. Gagal, setelah 3 bulan gagal sudah, karena yang difasilitasi oleh negara-negara ASEAN waktu itu, termasuk Filipina, Thailand, dan Malaysia. Ada beberapa negara lagi, negara ASEAN, melibatkan diri dalam perdamaian Aceh tahun 2002. Saat itu tidak juga terlihat ada FPI, ada ormas FPI yang bersama-sama membuat pertemuan antara kedua belah pihak. Yang namanya perdamaian kan harus ada pertemuan kedua belah pihak, bukan klaim sepihak. Ya, pihak A dan pihak B harus bertemu, harus duduk, harus berdialog. Itu namanya perdamaian. Jadi gagal tahap pertama yang difasilitasi oleh Harry Duna Center ya kalau tidak salah, dan tercapai beberapa daerah sebagai zona aman. Tapi senjata agam tidak dilucuti ataupun tidak dipotong. TNI tidak ditarik waktu itu. Jadi berselang 3 bulan langsung perang kembali terjadi, dan Presiden Republik Indonesia berganti oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan di saat dalam masa jabatan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai presiden, Aceh diterapkan status darurat militer, yaitu pernyataan perang antara Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka di Aceh. Perang total, itu darurat militer, sampai darurat sipil, tertib sipil, pokoknya sampai 2005 lah. Akhirnya sebelum 2005, tahun 2004, bulan Desember, tanggal 26, akhir Desember ya, akhir 2004, terjadi gempa dan tsunami di Aceh. Dan waktu itu kita akui FPI datang ke Aceh. Tapi ada juga video yang beredar, FPI ditolak oleh GAM, Hasan Tiroa membuat konferensi pers. Itu juga berita hoak kalau menurut saya. Mana mungkin setingkat almarhum Wali Negara Tunku Hasan Muhammad Ditiro merespon FPI? Tidak mungkin ya, kecuali FPI bergabung dengan milisi bersenjata menumpas GAM. Itu yang mungkin direspon kali. Tapi kalau FPI sekedar ormas bekerja sosial kemanusiaan, mengangkat jenazah, saya rasa tidak ada itu. Tidak ada video yang seperti yang disampaikan oleh kemarin itu oleh Habib Rizik. Dan di situ dalam video Habib Rizik juga jelas, TNI ikut menguburkan jenazah bersama FPI ya. Dan akhirnya tanggal 15 Agustus 2005 tercapai sebuah perdamaian untuk Aceh. Jadi tidak ada kaitannya dengan FPI. Jadi yang mendamaikan Aceh adalah Martin Ahtisari ataupun CMI, sebuah organisasi ataupun sebuah NGO luar negeri yang diakui oleh PBB yang berkedudukan di Eropa. Krisis Manajemen Inisiatif CMI, itu yang mendamaikan Aceh, Martin Ahtisari ya, mantan presiden Finlandia, yang didukung oleh PBB waktu itu sebagai ucapan selamat ataupun turut mendukung
yang direspon ataupun yang disampaikan oleh Sekjen PBB waktu itu, Kofi Annan. Kami sebagai Sekjen PBB, sebagai petinggi, sebagai penengah bangsa-bangsa ataupun Perserikatan Bangsa-Bangsa, kami sangat mendukung, kami menyambut gembira, kami mengapresiasi kedua belah pihak telah berdamai. Begitu, itu ada beritanya. Yang video kemarin itu ada saya tempel di layar kamera. Tapi kalau FPI terlalu berlebihan, bukan FPI-nya yang berlebihan, itu Babe Aldo yang berlebihan. Tujuannya konten, tujuannya untuk endorse, untuk jual kue, jual baju, ya. Jangan korbankan FPI, jangan korbankan FPI. FPI adalah ormas Islam, kita akui itu. Jangan korbankan untuk kepentingan politik. Jangan korbankan untuk menjual kue, untuk menjual baju. Buat konten yang lain aja. Jangan bawa-bawa nama GAM RI, jangan usah itu. Babe Aldo, ya. Ini saya yang mau respon di sini di Aceh, Imran Pasir, bukan TJ. Walaupun Anda tidak menyebut nama TJ, yang Anda bahas berkaitan dengan Aceh, perlu saya respon. Ini sejarah. Babe Aldo jangan menyesatkan sejarah bangsa kami, bangsa Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.